Ini ada konsep daya saing Porter, punyanya Porter. Ada 5 variabel yang penting. Pertama ada pendatang baru, ancaman pesaing baru dari produk kita. Lalu ada pemasok, kekuatan tawar dari supplier. Lalu ada konsumen, kekuatan tawar dari konsumen. Ada ancaman produk substitusi, teknologi baru biasanya. Dan ada juga kompetitor di dalam industri. Nah, makanya ada konsep SIPOC, Supplier Input Process Output Customer. Jadi kita menghitung kualitas quality control itu berdasarkan si SIPOC ini dari Supplier Input Process Output Customer. Di mana khusus di sini kompetitor dalam industri ini yang paling penting itu ada di IPO-nya, Input Process Output. Sedangkan supplier ada di sini, customer sisanya ini 3 variabel ini dari sisi customer. Jadi quality adalah P dibagi E. Apa itu P dibagi E? Bentar, saya lupa ya. Perceive dibagi ekspektasi kalau nggak salah. Jadi, ya benar-benar. P dibagi E. Perceive dibagi ekspektasi. Mana tadi? Perceive dibagi ekspektasi. Jadi apa yang dirasakan dibagi apa yang diharapkan. Berapa persen sih tingkat kepuasan kita? Kalau lebih tinggi yang dirasakan, ya otomatis lebih dari 100% ya kualitinya. Tapi kalau lebih tinggi yang diharapkan, akhirnya yang dirasakan itu tidak sampai, ya berarti kualitinya kurang dari 100%. Ini konsep daya saing, competitiveness. Bisa dari competitive demand, dari pasar, dari eksternal perusahaan ada ya pinginnya low price, excellence, produknya excellence, performansinya bagus, dan choice, pilihannya banyak. Nah, low price ini diwujudkan dalam cost efisiensi biaya dari dalam perusahaannya ya. Itu diwujudkan dalam efisiensi biaya. Excellence ini diwujudkan dalam kualitas, dan choice diwujudkan dalam fleksibilitas. Jadi dengan semakin fleksibel, semakin banyak pilihan, otomatis pengaruh barang substitusi itu makin kecil kan, karena produk kita bisa jadi apapun. Nah, biaya dan kualitas, kalau ada strategi cost plus strategi, ini strategi yang klasikal banget. Jadi kita tahu cost produksi kita berapa, lalu kita tambahkan profit untuk mencapai target price tertentu, lalu kita jual di suatu harga yang itu tuh menjadi sebuah tanda tanya gitu loh, apakah itu akan memuaskan atau enggak untuk konsumen. Nah, strategi yang baik ya seperti ini, kita berangkat dari customer utility atau quality tadi. Jadi sebenarnya yang worth it buat masyarakat itu di harga berapa dengan fitur-fitur yang kita tawarkan, dengan fasilitas-fasilitas yang kita tawarkan. Nah, di situ ada variabel market. Ini harga akhir dulu, kita berangkat dari harga akhir dulu. Yang worth it buat masyarakat. Nah, baru kita turunkan jadi price, di mana terus kita ingin keuntungan kita itu seberapa, keuntungan kita sebagai berapa, itu yang menjadi target cost. Jadi kalau ini itu berangkat dari biaya produksi, kalau ini berangkat dari customer. Jadi apa ya, akhirnya kita ketemu kan customer need. Sebenarnya keinginan customer want, sebenarnya masyarakat tuh pengen beli produk kita itu di harga berapa sih? Jangan sampai kita jual produk itu kemahalan. Ya masyarakat nggak mau beli kan? Dan jangan sampai kemurahan. Ya kita nggak menghargai diri kita sendiri yang sudah memproduksi capek-capek kan. Akhirnya nanti ketemu target cost tertentu. Disinilah bentuk efisiensi biaya yang bisa kita lakukan. Ya, ROI itu return on investment.
Nah, ini model kepuasan pelanggan berdasarkan Kano model. Jadi ini kalau yang kayak ini itu ya performansinya standar sih. Di mata masyarakat ya emang cangkir buat minum, ya udah B aja, nggak kurang nggak lebih. Tapi kalau kita bisa ada di sini, kuadran ini, kita akan apa ya, kepuasan pelanggan itu unexpected requirement, excite banget gitu loh, kayak beyond the limit, kayak beyond the expectation, kayak berharapnya dapat 3, ternyata dapat 5 fitur. Nah, disitulah apa ya, produk yang baik itu kalau bisa mencapai minimal mencapai performance. Beli 3 ya dapat 3, tapi akan mencapai excitement ketika beli 3 fitur dapat 5 fitur. Tapi kalau basic ya apa ya? Ya udah standar basicnya aja, bahkan bisa jadi di bawah expected quality. Maksudnya beli 3 tahu-tahu dapat 2 fitur doang. Itu kan ya kualitas pelanggannya, kualitas layanannya ya basic aja, level basic. Nah, ini kita mengenal sekarang ini kita mengenal total quality management, di mana manajemen kualitas itu tidak hanya di lantai produksi, seperti yang tadi udah dijelaskan, mulai dari marketingnya, engineeringnya, ketika proses desainnya, purchasing, pembelian bahan bakunya, manufacturing engineeringnya, proses manufacturingnya, lalu ada manufacturing supervision and shop operation, ada mechanical inspection, functional test, shipping, bahkan shippingnya, pengiriman juga dinilai, dan installation and service, jadi layanan-layanan termasuk after sales service juga. Jadi total quality control and management itu semua aspek dari hulu ke hilir bahkan sampai after sales service-nya. Ini ya model of excellence-nya, di mana dimulai dari leadership, akan apa ya, dimasukkan ke orang-orang, di pegawai-pegawai, enggak hanya pegawai sih, dari level tertinggi sampai level terendah, akan muncul juga di policy and strategy, lalu di resource, termasuk supplier juga, terus masuk ke proses, diproseskan, terus ada people result, customer result, society result, dan jadi key performance result. Nanti balik lagi ke awal lagi, itu bentuk dari innovation dan learning, pembelajaran. Ini ya, beyond total quality management, mulai dari organizational governance-nya, human rights, labor practice, the environment, fair operating practice, consumer issue, social development, semuanya itu masuk dalam social responsibility. Jadi apa ya, di atas total quality management itu apa sih? Yaitu social responsibility. Jadi apa ya, nggak hanya yang namanya manajemen kualitas tuh nggak hanya di lantai produksi, jadi benar-benar lengkap dari hulu ke hilir, bahkan sampai ke sosial, dampak sosialnya nanti, dan tanggung jawab sosial kita. Itu sih, udah selesai materinya, alhamdulillah. Apa ada pertanyaan? Apa ada pertanyaan? Enggak sih Bu, saya. Ini saya lihat absensinya ada 13, berarti semuanya hadir. Akan ada tugas yang dikumpulkan Jumat depan. Tugasnya nanti akan saya share, Jumat depan, Kamis jam 23.59. Tugasnya nanti akan saya share di e-learning bersama materinya. Silakan kalian akses e-learningnya aja habis ini. Nggak ada pertanyaan? Ya, pesan saya, pembelajaran dari mata kuliah psikologi industri, bahwa ternyata nilai tugas itu karena persentasenya besar, penting banget. Jadi
Gary belum KRS-an. Coba saya cek ke ini ya, absensinya ya. Oh iya, Gary belum ada. Lalu siapa satu orang yang belum? Oh, belum ada di e-learning. Ya, nanti bisa minta ke temennya ya, Gary ya. Belum ada di e-learning, nanti dikumpulkan ke email saya aja. Jadi masih tahu email saya kan yang rizkazunaidi@ittelkomsby.ac.id. Berarti ini siapa satu orang lagi yang tidak hadir? Coba. Sepia ada. Mehmet ada. Gila ada. Rian adakah? Oh, Rian ya yang nggak ada. Kyle ada. Tadi Kyle jawab pertanyaan. Presti ada. Febrila ada. Yayang ada. Arsalan ada, Irfan ada, Andiko ada, Sulaiman ada, Angga ada. Berarti Rian ya yang nggak hadir ya. Nanti Gary tugasnya bisa tanya ke temennya dan di-submit ke email saya ya, Gary ya. Oke? Siap, Bu. Kalau nggak ada pertanyaan, sampai ketemu Jumat depan jam 1.15 aja ya, kita mulai. Mohon maaf, tadi ada keterlambatan. Terima kasih atas partisipasinya. Tetap semangat, jangan lupa kerjain tugasnya karena persentasenya besar. Jaga kesehatan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih.